Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kelompok kami akan apa itu tentang proses pre-processing. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan yang pertama ada saya sendiri Nurdiono. Selanjutnya ada Imron Hendriansyah, ada Iqbal Tawakal, ada Rifki Yasa, dan selanjutnya ada Mas Ade Zikri, dan yang terakhir Mas Komar Andriana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi pada kesempatan ini. Untuk materi yang pertama, Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan menjelaskan yaitu apa itu proses pre-processing. Proses pre-processing adalah tahap awal dalam pengolahan data digital seperti gambar atau teks sebelum masuk ke tahap analisis atau pembelajaran mesin. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan data agar dapat diproses lebih lanjut secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan proses pre-processing. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas data. Yang bertujuan untuk proses pre-processing adalah untuk membersihkan, mengubah, dan mempersiapkan data agar lebih berkualitas dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis atau pembelajaran mesin. Yang kedua ada mengurangi noise dan error, yaitu proses pre-processing membantu mendeteksi dan menghilangkan noise, kesalahan, dan inkonsistensi dalam data, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga ada standarisasi format data, yaitu proses pre-processing menyeragamkan format data seperti mengubah data teks menjadi numerik atau menghapus duplikasi agar dapat diproses dengan lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu ada peningkatan performa model. Dengan data yang bersih dan terstandarisasi, model analisis atau pembelajaran mesin dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, menghasilkan prediksi atau keputusan yang lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, selanjutnya adalah langkah-langkah proses pre-processing. 1. Pembersihan data. Menghapus atau memperbaiki data yang tidak valid, tidak lengkap, atau mengandung kesalahan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data. Yang kedua, transformasi data. Mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk dianalisis. Ini bisa melibatkan konversi, agregasi, atau manipulasi data. Ketiga, normalisasi data. Menyeragamkan skala dan rentang data sesuai dengan proses lebih lanjut. Ini mencegah bias akibat perbedaan skala. Yang keempat, seleksi fitur. Memilih subset fitur yang paling relevan dan informatif untuk model. Ini membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Yang kelima, reduksi dimensi, mengurangi jumlah fitur dengan mempertahankan sebagian besar informasi asli. Ini berguna untuk menghindari masalah
course of dimensionality. Yang keenam, penanganan data hilang. Menangani data yang hilang atau tidak lengkap tidak mempengaruhi kualitas analisis. Ini bisa dilakukan dengan imputasi atau data cleaning. Yang pertama, identifikasi dan penanganan data tidak valid. Proses pembersihan data melibatkan identifikasi dan penanganan data yang tidak valid seperti nilai yang salah atau tidak lengkap untuk memastikan integritas data. Yang kedua, penghapusan duplikat. Proses ini mencakup deteksi dan penghapusan data duplikat yang dapat mempengaruhi kualitas analisis dan proses pembelajaran. Yang ketiga, standarisasi format data. Langkah ini memastikan konsistensi format-format data seperti tanggal, angka, dan string untuk memudahkan pemrosesan selanjutnya. Yang keempat, penanganan data hilang. Proses pembersihan data juga menangani data yang hilang dengan teknik-teknik seperti imputasi atau penghapusan sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Misbah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada moderator. Selanjutnya, transformasi data atau data transformation. Jadi ada beberapa data proses dalam melaksanakan dan melakukan data transformasi. Yang pertama, extract and load. Yang kedua, data discrete explorasi. Yang ketiga, data transformasi. Yang keempat, data training. Yang kelima, data dokumentasi. Dan yang terakhir, schedule and automate. Nah, ada beberapa proses dalam melakukan transformasi data. Yang pertama, mengubah format. Transformasi data ini melibatkan pengubahan format data agar dapat diproses lebih lanjut, seperti mengonversi file XLS menjadi CSV atau mengubah tipe-tipe data numerik menjadi kategorikal. Berikutnya, agregasi data. Proses ini mencakup menjadi satu set data yang terpadu, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Yang terakhir yakni rekayasa fitur. Transformasi data juga dapat mencakup pembuatan fitur baru, yaitu dari data yang ada untuk meningkatkan kemampuan model pembelajaran mesin dalam memahami pola dalam data. Next. Berikutnya, normalisasi data atau data normalization. Yang pertama, penskalaan data. Normalisasi data bertujuan untuk mengubah nilai-nilai fitur menjadi skala-skala yang sama, sehingga tidak ada fitur-fitur yang mendominasi dalam proses pembelajaran. Berikutnya, menghilangkan bias. Proses normalisasi membantu menghilangkan bias pada data, sehingga model dapat belajar dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Yang terakhir, yakni mempercepat konvergensi. Normalisasi data dapat mempercepat proses konvergensi dalam algoritma pembelajaran mesin, karena nilai-nilai fitur berada pada skala yang sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Misbah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan Rifki. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan seleksi fitur. 1. Pemrosesan awal. Seleksi fitur adalah tahap penting dalam proses pemrosesan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memilih fitur yang paling relevan untuk tugas analisis data. Kedua, menghindari overfitting. Seleksi fitur membantu mengurangi dimensi data dan menghindari overfitting pada model. Ini meningkatkan kinerja dan mempercepat proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan akurasi. Fitur yang tepat dapat meningkatkan akurasi model secara signifikan. Seleksi fitur memastikan model berfokus pada atribut yang informatif. Next. X. Reduksi dimensi.
1. Mengurangi kompleksitas. Reduksi dimensi membantu menyederhanakan dataset dengan mengurangi jumlah fitur, memudahkan pemahaman dan akselerasi pemrosesan data. Kedua, meningkatkan akurasi. Menghilangkan fitur yang tidak relevan dapat meningkatkan akurasi model pembelajaran mesin dengan menghindari overfitting. Yang ketiga, visualisasi yang lebih baik. Reduksi dimensi memungkinkan visualisasi dataset multidimensi ke dalam 2 atau 3 dimensi, memudahkan pemahaman pola dan tren di dalamnya. Yang keempat, efisiensi komputasi, mengurangi jumlah fitur dan juga mengurangi kebutuhan komputasi, dan mempercepat pelatihan model dan inferensi. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Dilanjutkan oleh rekan Zikri, Adi Zikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang penanganan data hilang atau handling missing data. Yang pertama itu identifikasi data hilang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apakah ada data yang hilang dalam dataset dan memahami pola serta penyebabnya. Yang kedua, imputasi data. Setelah mengidentifikasi data yang hilang, proses selanjutnya adalah melakukan imputasi atau pengisian data yang hilang tersebut. Yang ketiga itu adalah analisis data hilang. Memahami pola dan karakteristik dari data yang hilang dapat membantu memilih metode imputasi yang tepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk manfaat proses pre-processing itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kualitas data. Proses pre-processing memastikan data yang akan digunakan dalam model analisis memiliki kualitas yang baik, bebas dari noise dan outlier, sehingga meningkatkan kualitas akurasi hasil analisis. Dan yang kedua itu mempercepat proses. Dengan mempersiapkan data melalui proses pre-processing, model analisis dapat bekerja lebih efisien dan cepat karena data telah dalam bentuk yang siap diproses. Dan yang ketiga itu mendapatkan wawasan. Proses pre-processing memungkinkan untuk memahami karakteristik data secara mendalam seperti pola, tren, dan anomali yang dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Mas Iqbal Tawakal. Selanjutnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari proses pre-processing. Sebelum kita masuk ke Google Colab, kita harus mendownload file yang dimana itu masih dalam bentuk zip dan lalu kita ekstrak, lalu kita masukkan ke GitHub. Dari GitHub kita mengambil raw-nya. Raw-nya nanti ditempelkan di link yang tertera di atas. Yang pertama kita itu harus mengimport pandas, seaborn, dan matplotlib. Yang pertama itu kita harus menampilkan semua data. Dan yang kedua itu kita mencari data ganda, jumlahnya ada berapa. Dan di sini outputnya itu sekitar ada 103. Kemudian proses selanjutnya itu kita menghapus kolom yang kurang penting di dalam tabel tersebut. Di sini kita memilih untuk menghapus
Ke atas Ron, ke atas. Di sini kita memilih untuk menghapus educational qualification. Setelah dihapus itu kita bisa melihat sendiri di mana tabel yang tadi dihapus sudah hilang. Bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah terus. Nah, di sini kita menentukan perintah untuk menghitung jumlah data yang ada, berapa banyak baris, dan jumlah kolom yang ada. Di sini keseluruhan data itu sekitar 388 yang record, dan yang kolom itu ada 12, seperti age, gender, marital status, dan lain-lain. Dan seterusnya itu kita menampilkan sekitar 10 data secara acak. Lalu kita mencari mean. Di sini kita fokus mencari mean dari kolom age, mean, median, lalu terus setelah mencari semuanya, di sini kita khusus perintah untuk menampilkan baris yang ke 27. Terus Ron. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan distribusi data, yaitu kita menggunakan library Seaborn dengan fungsi displot, di mana kita mengambil data dengan yang tadi kita definisikan df dengan alamat dari GitHub yang telah kita download tadi, dengan kolom yang didefinisikan dengan X, yaitu kolom family size, dengan bins 20 dan KDE-nya bernilai true. Lalu outputnya yaitu sebagai berikut, bisa dilihat. Bentar dulu. Selanjutnya, kita menampilkan, membedakan, ke atas dulu, ada kolom, nah itu. Selanjutnya kita membedakan antara kolom numerikal dan kolom kategorikal, yang dimana kolom numerikal yaitu ada age, monthly income, family size, latitude, longitude, dan VIN code. Lalu untuk kolom kategorikal yaitu ada gender, marital status, occupation, output, feedback, dan unnamed. Selanjutnya kita membuat chart semua data numerik, yaitu dengan fungsi fix, hsx, subplot, fix size-nya sebagai berikut. Lalu kita berikan AXset titelnya kolom dengan fungsi Seaborn, histplot, datanya dari yang tadi kita definisikan dengan df, x-nya sama dengan kolom yang tadi, binsnya 20, KDE-nya true. Lalu kita panggil plotnya dengan tag layout. Lalu untuk outputnya bisa dilihat di sini, kita mendapatkan grafik dari kolom age, family size, terus lanjut. Lalu di sini juga kita mendapatkan
untuk menampilkan data grafik dari feedback dengan fungsi dari library Seaborn dengan fungsinya convert. Kita ambil data grafik dari data kolom yang outputnya sebagai berikut. Lanjut. Mungkin dari kembalikan ke menit. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin demikian tadi presentasi dari kelompok kami mengenai proses pre-processing. Selanjutnya yaitu apabila rekan ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mas Hanif, silahkan. Iya, baik. Makasih untuk waktunya. Kira-kira untuk Bang Misbah ada nggak? Saya ingin bertanya ke Bang Misbah. Iya, ada Bang Misbah. Oke, ini Bang. Ini kan untuk chartnya itu saya lihat udah bagus dari segala sisi dari chartnya sama angkanya. Nah, tapi ada satu kekurangan yang menurut saya yaitu untuk angka Y-nya itu kurang pasti. Jadi kan ini kan bulat semua tuh kelihatannya. Jadi kira-kira kita sebagai orang awam tuh untuk melihat angka pastinya yang tepat itu kira-kira berapa ya, Bang? Nah, kira-kira boleh dicontohin nggak, Bang? Baik, terima kasih Mas Hanif. Mas Hanifuddin, boleh nggak pertanyaannya diulangi lagi? Oke, saya ulang lagi ya. Untuk chart dari kelompok ini saya kira udah bagus, cuman menurut pandangan orang awam kan nggak tahu nih angka pastinya berapa. Pasti ada yang 31 lebih, 35 tepat. Nah, itu kira-kira untuk melihat data pasti yang seperti itu bagaimana ya Bang Misbah? Bisa dicontohkan? Baik, biar saya yang jawab ya. Izin menjawab ya, Mas Hanif. Itu kan grafik kan berpatokan dari data tabel yang sebelumnya ya. Nah, itu kalau kita mau tahu persisnya angkanya berapa, itu kita bisa scroll dari yang paling atas, kalau enggak yang awal-awal deskripsi langkah pembuatan data. Nah, itu kan ada Mas Hanif. Dari edge mulai dari 20, 24, 22 itu kan ada. Nanti tinggal dijumlahin totalnya berapa, yang umur 20 berapa, yang umur 24 ada berapa. Terus yang lain, kolom yang lain itu sama Mas Hanif. Buat grafik yang lain sama. Baik, gimana Mas Hanif? Oke, saya cukup untuk jawabannya. Oh iya, cuman sedikit tambahan lagi sih. Kira-kira ini dari kelompok ini apa sih kesimpulan yang dihasilkan dari pre-processing dan EDA ini?
Baik Mas Hanif. Jadi kesimpulan dari pre-processing ini itu, proses pre-processing bisa membantu kita buat memastikan data tersebut udah benar atau belum. Dan untuk memastikan bahwa data tidak ada yang sama dan kita bisa tahu ukuran data tersebut dari grafik yang telah ditampilkan tadi. Gimana Mas Hanif? Baik, saya rasa cukup sih. Mungkin cuman sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hanif. Mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai presentasi proses pre-processing. Untuk itu kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.